Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba belajar install handphone Android ya. Ini contohnya kita akan coba install untuk HP Samsung ya. Jadi ini nggak rusak, tapi kita akan coba untuk cara flashnya gimana ya, atau cara install ulangnya gimana. Jadi buat teman-teman yang mau belajar flash handphone Android, itu teman-teman bisa persiapkan untuk peralatannya ya. Jadi teman-teman bisa persiapkan seperti komputer ya, PC atau laptop, kemudian kabel data dan koneksi internet untuk mengunduh file untuk install ulangnya ya. Oke, baiklah, di sini kita akan pasang terlebih dahulu baterainya. Kemudian kita masuk ke tombol atau mode download ya, dengan menekan tombol volume bawah, tombol home dan tombol power secara bersamaan. Oke, maka akan muncul tulisan seperti ini ya. Jadi di sini ada pilihan ya, volume up untuk melanjutkan, volume down untuk cancel ya, atau restart telepon. Oke, karena kita di sini akan lanjut untuk proses flashnya, kita tekan volume up ya. Oke, maka akan berganti menu layar seperti ini ya. Oke, mode download sudah siap. Selanjutnya kita koneksikan kabel data, kita colokkan kabel data ke handphonenya ya. Oke, setelah ini kita akan beralih ke mode komputer ya, atau PC untuk melihat prosesnya. Oke, jadi di sini kita sudah persiapkan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum mempersiapkannya, teman-teman untuk bahannya itu bisa cari ya, atau unduh. Yang pertama itu kita butuh USB driver ya. USB driver ini sesuaikan dengan handphone yang akan teman-teman install ulang ya, atau yang akan teman-teman flash. Jadi karena ini handphonenya Samsung, maka yang saya butuhkan untuk driver USB nya ya, itu Samsung USB driver, karena handphonenya Samsung. Jadi ini adalah driver untuk menghubungkan handphone ke PC ya, melewati kabel data ya, kabel USB. Kemudian setelah kita mengunduh untuk Samsung USB driver, kita butuh lagi tool ya, atau aplikasi, yaitu Odin. Bisa teman-teman gunakan versi yang lebih tinggi ya, gunakan yang versi tertinggi. Di sini saya contohkan untuk Odinnya bisa versi 3 ya. Kemudian selanjutnya itu kita butuh file flashnya ya, atau file roomnya ya. Jadi di sini handphonenya itu Samsung, serinya G318 ya, Samsung Galaxy V. Oke, jadi di sini setelah teman-teman mengunduh ketiga buah bahan ini, teman-teman ekstrak saja. Kemudian contoh file untuk installnya itu dia sebuah file ya, berupa satu buah file, ekstensinya yaitu MD5 file. Ini dia, ketika diekstrak dia ada satu buah file ya, ekstensinya MD5 file. Ini filenya lumayan besar ya, 1 GB, kurang lebih 994 MB. Oke, jadi setelah teman-teman ekstrak semua, teman-teman perlu menginstal untuk Samsung USB driver yang terlebih dahulu agar handphone bisa terkoneksi dengan komputer. Kemudian kalau sudah diinstal ulang untuk driver USB nya, teman-teman bisa membuka untuk aplikasi atau toolnya ya, yaitu Odin. Bisa diekstrak juga, bisa dibuka langsung di RAR-nya juga bisa. Kita klik 2 kali, kita jalankan ya. Oke, maka otomatis ketika driver USB sudah terinstall dengan benar, maka handphone akan terbaca ya pada bagian IDCOM ini, COM40 ya. Dia akan terbaca otomatis ketika handphone sudah terinstall USB driver dan sudah masuk ke mode download ya. Oke, selanjutnya karena filenya dia berupa MD5 ya, hanya satu saja, itu nanti akan kita masukkan filenya itu ke dalam menu ya, atau folder AP sini. Jadi kita masukkannya ke sini ya. Jadi teman-teman bisa klik pada bagian AP ya. Tapi kalau teman-teman mungkin menggunakan Odin yang versinya berbeda dengan saya, mungkin di sini untuk tulisannya itu PDA ya. Jadi bukan AP tapi PDA. Tapi kalau teman-teman downloadnya sama dengan versi yang saya punya, itu masukkan di folder AP, atau kalau versi lama itu PDA ya. Oke, bisa diklik 2 kali, kemudian teman-teman masukkan saja filenya tadi teman-teman taruh di mana. Oke, kita cari dulu di sini Samsung Galaxy V. Oke, ini dia. Oke,
open ya, maka otomatis filenya akan terload ya, akan masuk ke sini. Tapi karena filenya besar, dia membutuhkan proses beberapa detik ya. Oke, jadi untuk proses flashnya itu cukup mudah ya teman-teman. Kalau bisa gunakan PC atau laptop itu sudah bisa ya, jadi tidak perlu komputer spek tinggi kalau untuk flash HP Android seperti Samsung ini ya. Oke, kita tunggu sementara sedang meload filenya. Jadi koneksi internet yang saya maksud tadi itu tujuannya untuk mengunduh file ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya filenya, teman-teman tidak perlu koneksi internet karena kita bisa install atau flash menggunakan metode offline ya, bukan online. Ini toolnya ini metode flashnya adalah offline, tidak online. Jadi fungsi koneksi internet hanya untuk mengunduh filenya saja. Oke, baiklah, setelah filenya sudah terload ya, sudah masuk ke sini dan ini sudah tercentang. Jadi sudah sukses ya untuk cek MD5 nya. Langsung saja kita klik start teman-teman, maka proses flashnya akan berjalan. Nanti dia kalau sudah flashnya selesai, di sini biasanya akan berubah menjadi hijau ya warnanya, ada tulisan paset ya. Oke, kita tunggu saja, sedang berlangsung proses flashnya. Oke teman-teman, proses flashnya sudah selesai ya, sudah muncul logo berwarna hijau ya, tulisannya paset, dan handphone otomatis akan restart sendiri ya. Oke, jadi sudah selesai untuk proses flashnya. Bisa kita lepas kabel USB nya, kita tunggu terlebih dahulu untuk beberapa saat ya, sementara handphone sedang restart ya, dia nyala kembali loadingnya. Oke, handphonenya sudah selesai di flash, namun dia di sini tidak melakukan setup ulang ya, tidak melakukan setup ulang seperti ketika handphone di reset ya atau di reset. Itu biasanya untuk bagian sistem tersebut itu biasanya sih itu terjadi beberapa crash ya. Jadi filenya atau untuk bagian internal memori handphone itu biasanya sudah
mengalami sedikit permasalahan ya, mengakibatkan handphone ketika di flash dia tidak langsung menampilkan perubahan atau tidak minta setup ulang ya. Jadi itu setelah proses kita flash biasanya dia minta di reset terlebih dahulu atau di hard reset, baru akan terlihat untuk hasil proses flashingnya. Baiklah, buat teman-teman mungkin cukup demikian untuk tutorial bagaimana cara install ulang handphone Android ya, atau cara flash HP Android. Caranya cukup mudah kan dan tidak terlalu sulit. Buat teman-teman yang mau nyoba silahkan saja dicoba. Untuk peralatannya sudah saya sebutkan ya seperti tadi apa saja, dan tidak terlalu sulit. Asal teman-teman bisa menyimak videonya sampai selesai, pasti teman-teman tidak akan gagal paham. Oke, baiklah, buat teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Jangan lupa jika video ini terasa bermanfaat bisa subscribe ya dan aktifkan notifikasinya. Semoga bermanfaat. Salam teknisi otodidak.